Bab 381. Namun, yang mengejutkan mereka, seseorang masih pergi. Dia telah meningkatkan tawaran hanya dengan satu. Itu jelas merupakan langkah untuk memprovokasi Zain Suarez. Perwakilan grup Bintang Oriental mulai panik. Siapa yang bahkan melakukan itu? Selain itu, ada kesepakatan tak terucapkan di antara para penawar untuk menaikkan harga 10 juta dengan setiap tawaran. Semua orang dari parti Zain menatap Levi dengan sedih. Beraninya mereka memprovokasi kita. Zain, bagaimanapun, hanya menahan seringai jahat di wajahnya. Anda berani mengancam saya. Anda meminta masalah. 3,1 miliar. Zain menaikkan tawaran 100 juta lagi dan memelototi Levi. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa mengikuti. 3,1 miliar, 1. Levi tidak menyerah. Anda, Zain hampir meledak karena marah. Pria ini pasti sedang mempermainkanku. Semua orang hanya bisa menatap Levi dengan kaget. Dari mana dia mendapatkan nyali untuk bermain-main dengan tuan muda keluarga Suarez? Dia pasti daging mati. Zoe juga khawatir. Dia tahu persis betapa kuatnya keluarga Suarez, dan dia tidak ingin masuk ke buku buruk mereka. Levi sedang bermain api. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. 3,2 miliar. Zain terus menaikkan tawaran. Keluarganya telah menganggarkan tawaran 3 juta, tetapi penampilan Levi telah memaksanya untuk membatalkan rencana mereka. Dia tidak punya pilihan selain menambahkan 200 juta lagi. Aku akan membunuhmu dan tidur dengan istrimu setelah ini selesai. Dia menggeram dalam hati. Levi tetap tidak terpengaruh. 3,2 miliar, 1. Kamu B*D. Zain menghentakkan kakinya ke lantai sementara anggota partinya yang lain terdiam. Apakah dia belum cukup? Sementara itu, semua orang di kerumunan memandang dengan kerutan di wajah mereka. Anak ini melakukannya dengan ekstrim. Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengambil ini. Zain mengangkat dayungnya lagi dan berteriak, 3,5 miliar. Wow, kerumunan menarik napas kolektif ketika dia mengumumkan tawarannya. Perwakilan Oriental Star Group sangat gembira. Itu jauh lebih dari yang mereka harapkan. Zain memelototi Levi lagi dengan arogan, 3,5 miliar adalah yang paling dia mampu karena ada biaya lain yang harus ditanggung keluarga Suarez. Yang ingin dilihatnya hanyalah apakah Levi punya nyali untuk menaikkan tawaran lebih jauh. Jika tidak, Zain akan mendapatkan grup Bintang Oriental seperti yang seharusnya. Jika Levi cukup bodoh untuk menawar lebih tinggi, Zain akan menyingkir dan melihat upaya putus asanya untuk menghasilkan uang tunai senilai 3,5 miliar. Semua mata tertuju pada Levi pada saat itu. Zoe menahan napas dengan cemas. Yang mengejutkan semua orang, Levi mengangkat dayungnya perlahan dan berteriak, 4 miliar. Apa? 4 miliar. Ruangan menjadi sunyi senyap setelah Levi mengumumkan tawarannya. Semua orang mengharapkan dia untuk meningkatkan tawaran hanya dengan satu. Siapa yang tahu dia akan menambahkan 500 juta lagi. Zain dan partinya hanya bisa melongo melihat Levi. Sepertinya dia tidak main-main. Zoe, di sisi lain, mulai panik. Apakah dia gila? 4 miliar. Mau dapat uang dari mana? Apakah dia bercanda? Pergi sekali, 2 kali, terjual. Oriental Star Group telah dibeli oleh Levi Garrison seharga 4 miliar. Lelang berakhir secepat itu dimulai. Perwakilan Oriental Star Group telah menuai hampir 2 kali lipat dari jumlah yang mereka rencanakan. Itu membuat mereka gelisah karena kegembiraan. Zain membanting tinjunya ke kursi berulang kali. Pembuluh darah mulai muncul di lehernya saat wajahnya berubah menjadi cemberut jelek. Bab 382. Keluarga Suarez telah merencanakan untuk mengambil alih grup Bintang Oriental sebagai langkah pertama yang penting untuk masuk ke pasar Hampton Utara. Dia telah mengecewakan seluruh keluarganya. Zain mengangkat kepalanya dan menatap Levi dengan dingin. Nah, Pak, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda akan menghasilkan 4 miliar yang Anda janjikan? Semua orang tersentak dari keterkejutan mereka ketika mereka mendengar itu. Ini 4 miliar. Apakah dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Bahkan Zoe tidak yakin. Sejak kapan dia punya 4 miliar? Beberapa anggota staf berjalan ke arah Levi. Pak, Anda perlu membuktikan aset Anda untuk mengikuti tender. Anda satu-satunya di sini yang belum melakukannya. Kami harap Anda mengerti, mereka menjelaskan sambil tersenyum. Levi mengeluarkan kartu hitam dan berkata, saya membayar dengan kartu.
Tidak ada yang percaya padanya. Ini 4 miliar, demi Tuhan. Jenis kartu kredit apa yang bisa menampung uang sebanyak itu? Semua pengeluaran mereka datang langsung dari cadangan perusahaan mereka. 5 menit kemudian, sekelompok besar anggota staf bergegas ke sisi Levi. Mereka tampak seolah-olah mereka siap untuk bersujud kepadanya. Tuan Garrison, transaksi berhasil. Oriental Star Group sekarang menjadi milik Anda. Ini kartumu. Manajer membungkuk dalam-dalam dan menyerahkan kartu bank kepada Levi dengan 2 tangan. Kerumunan mengeluarkan napas kolektif. Itu berhasil. Dia membayar 4 miliar dengan kartu. Zain dan bola mata partinya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Mereka tidak menyangka akan bertemu orang kaya seperti itu pada perjalanan pertama mereka ke Northampton. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zoe dalam hal betapa bingungnya dia. Dia masih terguncang karena shock menyaksikan Levi membeli seluruh resor pagi itu. Dia tidak bisa mempercayai matanya ketika dia telah membuang 4 miliar lagi untuk membeli grup bintang Oriental. Dari mana dia bahkan mendapatkan uang itu? Dia benar-benar bangkrut 6 tahun lalu. Tuan Garrison, silakan ikut kami untuk menyelesaikan dokumen, kata manajer itu dengan sopan. Oh, sebelum aku lupa, aku membeli Oriental untuk istriku. Biarkan dia menandatangani dokumennya, kata Levi. Apa, ini semua untuk istrinya? Dia sangat beruntung. Siapa yang bahkan menghadiahkan seluruh perusahaan kepada istri mereka? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Saya, Zoe menutup mulutnya dengan tangan, tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tersentuh dan meneteskan air mata dengan hadiah ini. Dia telah berjanji untuk membantunya naik ke puncak sejak dia diusir dari keluarga Lopez. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Zoe menatap Levi dengan penuh kasih, air mata mengalir dari matanya ke pipi porselennya. Ayo pergi, sayang. Saatnya menandatangani dokumen. Levi meraih tangan Zoe dan mengikuti staf di belakang panggung. Zain memperhatikan saat mereka meninggalkan tempat itu dengan ekspresi muram. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Aku harus mengamankan bintang Oriental untuk keluargaku. Aku juga menginginkan wanita itu untuk diriku sendiri. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Bawahannya Harold Walker bertanya. Berapa banyak orang yang kita bawa kali ini? Tanya Zain. 30 pejuang, jawab Harold. Baiklah, suruh mereka bersiap-siap dan mencegat Levi dan Zoe saat mereka akan pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali ke kota. Perintah Zain. Kilatan haus darah melintas di mata Zain. Belakang panggung. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan dokumen. Zoe Lopez telah resmi menjadi pemilik Oriental Star Group. Tangannya tidak bisa berhenti gemetar bahkan setelah dia menandatangani namanya di kontrak. Itu luar biasa. Dia merasa seolah-olah dia telah hidup dalam fantasi selama ini. Bab 383. Zoe mengelus wajah Levi dengan lembut. Hubi, apakah kita masih tidur? Apakah kamu bingung? Levi bertanya. Apakah sakit jika aku mencubitmu? Zoe bertanya sebelum mencubit kulit Levi dengan sekuat tenaga. Aduh, sakit. Seharusnya kamu mengujinya sendiri. Levi mengambil langkah ke samping untuk menghindari jarinya. Istriku sangat bodoh. Butuh beberapa saat, tetapi Zoe akhirnya menyadari situasinya. Semuanya nyata. Apakah kamu baru saja membeli seluruh perusahaan untukku? Kamu terlalu baik, terisak Zoe, memeluk Levi erat-erat. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Zoe mengerutkan alisnya dan menatapnya dengan banyak keraguan di matanya. Levi memulai. Tapi dia terputus oleh dering telepon Zoe. Itu adalah telepon dari Iris. Kamu benar-benar bahagia sekarang, kan, Zoe? Tanya Iris sambil tersenyum. Hah? Bagaimana kamu tahu aku bahagia sekarang? Apakah kamu di resor juga? Zoe bertanya, bingung. Haha, bos misterius kami memperhatikan bakat luar biasamu dan membelikan Oriental Star Group untukmu. Dia sangat membutuhkan bantuanmu, jadi lakukan yang terbaik. Setelah mendengar penjelasan Iris, wajah Zoe jatuh. Dia menatap Levi dengan ekspresi muram. Dia mengira dia punya simpanan uang di suatu tempat yang dulu dia pahlawannya. Hal terakhir yang dia harapkan untuk didengar adalah bahwa orang yang mendapatkan kesepakatan itu adalah bos grup Morris. Levi mengambil keuntungan dari Morris Group untuk mencapai semua ini. Terlepas dari kekecewaannya,
dia tersentuh oleh tekadnya yang kuat. Alih-alih mengeksposnya secara langsung, dia tersenyum dan berkata, "Levi, kamu luar biasa. Kamu harus bekerja keras agar bisa naik peringkat di Morris Group." Levi benar-benar bingung dengan kata-katanya. Saya sudah menjadi bos Morris Group. Mengapa saya masih harus naik peringkat? Pasangan itu pergi setelah menandatangani kontrak. Mereka melewati sekelompok orang yang membawa Terence dengan tandu menuju rumah sakit saat mereka keluar dari resor. Levi mencibir, "Aku bisa saja membunuhmu karena berkomplot melawan istriku, jadi bersyukurlah karena aku membiarkanmu hidup." Begitu Levi dan Zoe naik ke mobil mereka, Zain muncul di belakang mereka. "Apa? Mereka sudah pergi. Bunuh pria itu dan bawakan wanita itu padaku. Aku ingin memaksa mereka menyerahkan Oriental kepada keluarga Suarez." Seringai kejam muncul di wajah Zain. Bahkan teman-temannya bergidik mendengar itu. "Tuan muda ketiga, apakah Anda menyarankan kami mengambil alih grup bintang Oriental tanpa menghabiskan apapun?" "Mengapa tidak? Kami baru saja memulai penaklukan Northampton. Kami harus mendominasi semampu kami. Kami membutuhkan semua orang di Northampton untuk takut pada keluarga Suarez." Zain menyatakan, "Mari kita pergi." Sementara itu, Zoe terkantuk-kantuk di dalam mobil. Efek obat tidur sudah lama hilang, tetapi dia masih merasa sangat mengantuk setelah masuk ke dalam mobil. Levi melirik kendaraan yang mengikuti mereka melalui jendela kaca spion dan menyeringai. Apakah mereka mencari masalah? Setelah beberapa saat, sebuah mobil muncul tepat di depan mobil Levi dan menghentikannya di jalurnya. Mobil-mobil di belakang mereka juga menambah kecepatan dan membuat Audi mereka terkepung dalam hitungan detik. Beberapa lusin orang bergegas keluar dari mobil. Mereka semua dipersenjatai dengan tongkat logam saat mereka menyerang ke arah mobil Levi dan Zoe. Bab 384. Levi menyelinap keluar dari mobil dengan tenang untuk menghindari membangunkan Zoe. Harold menyerbu ke arah Levi dan menggeram, "Kamu pemberani, bukan? Tidak menyangka kamu akan keluar dan menghadapi kami daripada melarikan diri." Levi dengan tenang menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asap rokok sebelum menjawab, "Istriku sedang tidur. Keluar dari wajahku, atau yang lain." Hahaha. Harold dan kelompok pejuangnya tertawa terbahak-bahak. "Cukup, ayo pukul dia." Kelompok pejuang menyerbu ke depan atas perintah Harold. Levi mengirim tendangan terbang pada orang pertama. Orang itu meluncur ke udara sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Anggota tubuhnya kejang selama beberapa detik sebelum dia lemas. Semua orang membeku sesaat setelah menyaksikan kekuatan Levi. "Pukul dia!" Harold berteriak, marah. Pada saat yang sama, Levi mulai melawan. Dengan 2 pukulan kuat, dia mengirim 2 orang lagi terbang. Dalam hitungan detik, dia telah muncul tepat di depan Harold dan mencengkeram bahunya. Levi mengangkat lututnya dan membenturkannya ke wajah Harold. "ARGH!" teriak Harold. Darah dan darah kental berlumuran di seluruh wajahnya pada saat dia jatuh ke tanah, membuatnya hampir tidak bisa dikenali. Setelah itu, Levi masuk ke mode pertempuran penuh. Dalam 1 menit, lusinan pria yang dibawa Harold semuanya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Anggota tubuh mereka semua telah patah dan tidak berguna. Dia kuat. Dia terlalu kuat. Harold dan para pejuangnya terlalu meremehkan kekuatannya. Levi sangat terampil. Meskipun Harold dan para pejuangnya ahli dalam taktik licik, mereka telah dikalahkan dalam hitungan menit. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat Levi menyeret mobil yang mereka gunakan untuk menghalangi jalannya dengan tangan kosong. Mobil-mobil itu beratnya beberapa ton. Apakah dia bahkan manusia? Bola mata Harold akan keluar dari rongganya semakin dia menatap Levi. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Hal terakhir yang dia harapkan untuk bertemu di Northampton adalah manusia super. Tiba-tiba, James bergegas ke sisi Levi dengan beberapa anak buahnya. "Saya minta maaf karena datang terlambat, Tuan Garrison." Dia minta maaf. "Jangan khawatir, mereka hanya sekelompok preman," kata Levi. "Tetap di sini dan pukul siapapun yang mereka kirim sebagai bala bantuan. Oh, dan ingat untuk menyisihkan salah satu dari mereka untuk bertindak sebagai utusan," kata Levi sebelum masuk ke mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian. Zoe telah tertidur lelap sepanjang waktu. Senyum penuh kasih muncul di wajah Levi saat melihatnya. Dia akan mengubur orang-orang itu hidup-hidup jika mereka membangunkan istrinya. Sementara itu, Zain semakin cemas. Dia merasa kelaparan setiap kali dia memikirkan fitur cantiknya,
serta kegagalannya untuk mendapatkan grup bintang Oriental untuk keluarganya. Cepat, aku yakin Harold dan anak buahnya sudah menyelesaikan semuanya. Zain menelepon Harold, tetapi tidak dijawab. Dia pasti memukuli bajingan itu, dia mencibir. Zain tiba di tempat kejadian 5 menit kemudian. Dia menyeringai jahat ketika dia melihat puing-puing mobil berserakan di jalan. Bersiaplah untuk mati, Levi Garrison. Zain bergegas ke keributan, hanya untuk merasa ngeri dengan pemandangan yang muncul di hadapannya. Bentuk Harold yang rusak dan 30 pejuangnya semuanya tergeletak tak bernyawa di tanah. Apa yang terjadi? Zain tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak bisa melihat mobil Levi dimanapun. Tiba-tiba, pintu mobil tepat di sebelahnya terbuka. Beberapa orang asing turun dari mobil, tubuh mereka yang besar membuat mereka terlihat seperti gunung daging. Pemimpinnya, James, menatapnya dengan minat ringan. "Siapa kamu? Di mana Levi dan Zoe?" tanya Zain. "Yah, Tuan Garrison menyuruhku untuk menjagamu," jawab James, memamerkan giginya dengan seringai kejam. Apa yang kamu inginkan?" Zain mulai panik saat orang-orang berotot mulai mendekatinya. Dia kecil dibandingkan dengan mereka. Bab 385. James menamparkan Zain di wajahnya tanpa peringatan. Tamparan itu hampir membuatnya pingsan. Suara berdengung terjadi saat dia berjuang untuk pulih darinya. Tamparan itu bukanlah akhir dari segalanya. James menghentakkan kakinya ke kaki Zain, mematahkannya menjadi beberapa bagian dengan suara keras. Kakinya yang lain juga patah. Lengannya hilang dalam hitungan detik. Zain tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak sekuat tenaga. Dia tidak hanya kehilangan seluruh perusahaan karena orang lain, tetapi dia juga dilumpuhkan oleh beberapa orang brengsek asing. Dalam beberapa menit, semua anak buah Zain terbaring di lantai dan menggeliat kesakitan. Hanya satu orang yang tersisa. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Northampton bukanlah tempat Anda bisa melenggang begitu saja dan menyebut diri Anda raja. James meludah sebelum berbalik dan pergi. Setelah hanya beberapa jam, berita menyebar luas di antara bangsawan Erudia. Tidak hanya keluarga Suarez gagal merebut bahkan sebagian dari saham Oriental, tetapi tuan muda ketiga dan anak buahnya juga telah dipukuli habis-habisan dan diusir dari Northampton. Itu adalah berita utama hari itu. Banyak orang telah mempertimbangkan pergi ke Northampton untuk memperebutkan pangsa pasarnya, tetapi insiden itu membuat mereka takut. Hampton Utara tidak kekurangan pemimpin meskipun runtuhnya kamar dagang Hampton Utara dan keluarga Gonzales. Grup Morris, salah satunya, adalah bintang yang sedang naik daun. Dikabarkan bahwa seseorang dari grup Morris telah melumpuhkan tuan muda ketiga dari keluarga Suarez. Untuk waktu yang lama, keluarga Suarez menghilang dari pandangan publik, seolah-olah mereka telah mundur untuk mengamati situasi dari pinggir lapangan. Keluarga lain mengikuti. Sementara itu, Levi dan Zoe pergi ke Oriental Star Group secepat mungkin. Para petinggi Oriental bergegas keluar dari gedung untuk menyambut bos baru mereka. Media dihubungi, dan konferensi pers diadakan. Ketika Zoe tiba, upacara suksesi diadakan, diikuti dengan konferensi pers. Di sisi lain, keluarga Lopez terus menderita. "Kalian semua, keluar." Manajer Union Square mengusir grup Lopez dari gedung kantor. Mereka bahkan sampai membuang barang-barang mereka dari pintu. Grup Morris terus membombardir mereka dengan panggilan telepon, mengingatkan mereka bahwa mereka hanya punya 1 hari lagi. Jika mereka gagal untuk mengusir diri mereka sendiri pada batas waktu, mereka harus membayar denda 1 miliar. Perusahaan-perusahaan yang diambil pinjaman oleh grup Lopez terus mengganggu mereka untuk pembayaran kembali. Keluarga Lopez menghabiskan malam mencoba menghubungi Zoe tetapi tidak berhasil. Keesokan paginya, rambut Harry telah memutih. "Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan dipenjara karena ini?" Harry bergumam. Semua orang tampak seperti tidak tidur selama berhari-hari, dengan kantung mata gelap dan ekspresi lelah. Mereka kehabisan ide. Tiba-tiba, sebuah berita di TV menarik perhatian mereka. "Hei, bukankah itu Zoe?" seru Melanie. "Apa, Zoe?" Semua orang melihat ke arah TV untuk melihat Zoe duduk di belakang meja pada konferensi pers Oriental Star Group. Saluran tersebut melaporkan tentang pengalihan kepemilikan grup bintang Oriental ke Zoe, serta penunjukannya sebagai ketua dan CEO perusahaan. Menurut perkiraan, grup bintang Oriental bernilai sekitar 5 hingga 6 miliar.
Keterampilan kepemimpinan spektakuler Mes Lopez akan membantu Oriental tumbuh dan berkembang lebih jauh lagi. Kata reporter itu sambil tersenyum. Apa? Dia ketua grup bintang Oriental sekarang. Bagaimana bisa? Bukankah itu bernilai setidaknya 5 miliar? Bagaimana dia melakukannya? Apakah aku sedang bermimpi? Bersambung.